Halo, Pak Giri. Saya Filippo Ernesto Bastian Dale. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, pemrograman berorientasi objek, yaitu aplikasi absensi mahasiswa. Di sini saya akan melampirkan PPT saya. Judulnya aplikasi absensi mahasiswa. Oke, kita masuk slide berikut. Latar belakang tentang absensi manual. Sistem absensi manual masih digunakan banyak institusi, termasuk universitas. Meskipun terlihat sederhana, metode ini seringkali menimbulkan berbagai kendala. Yang pertama, rentang kesalahan. Pencatatan manual rawan terhadap kesalahan manusia seperti salah tulis atau terlewatnya data. Yang kedua, resiko kehilangan data. Dokumen fisik rentan hilang, rusak atau sulit diakses kembali saat dibutuhkan. Yang ketiga, inefisiensi perusahaan rekapitulasi dan pelaporan memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan solusi modern dan efisiensi dan akurat. Slide berikutnya. Tujuan dari aplikasi yaitu solusi absensi modern. Aplikasi absensi dikembangkan dengan beberapa tujuan utama untuk mengatasi tantangan absensi manual dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Yang satu, pencatatan terstruktur, merekam kehadiran mahasiswa secara digital dan terorganisir, memastikan data akurat dan mudah diakses. Yang kedua, implementasi OOP, menerapkan prinsip pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk membangun aplikasi yang kokoh, modular, dan mudah dikembangkan. Yang ketiga, integritas database, mengolah seluruh data absensi secara efisien dan aman menggunakan database MySQL, mendukung integritas data. Adapun di sini fitur aplikasi mengolah data absensi. Aplikasi ini dirancang memberikan fungsi yang lengkap dalam pengelolaan data absensi mahasiswa. Yang pertama sini ada input data absensi. Di sini untuk memasukkan data kehadiran mahasiswa dengan mudah dan cepat untuk informasi nama, tanggal, dan status kehadiran. Yang kedua, menampilkan data, menyajikan seluruh catatan absensi dalam format yang jelas dan mudah dibaca, memungkinkan pemantauan kehadiran. Yang ketiga, mengubah data, memungkinkan koreksi dan pembaruan informasi absensi yang ada, menjaga akurasi data. Yang keempat, menghapus data, fungsi untuk menghapus data absensi yang tidak relevan atau salah, memastikan kebersihan database. Terus berikutnya ini ada struktur pemrograman, arsitektur berorientasi objek. Aplikasi ini digunakan struktur programan yang jelas, memisahkan tanggung jawab masing-masing komponen untuk kemudahan pengembangan dan pemeliharaan. Sini ada absensi atau identitas data, yang kedua database manager, pengolahan database. Pertama sini absensi app atau aplikasi utamanya. Adapun use case di sini, use case diagram interaksi pengguna. Diagram use case ini menggambarkan bagaimana penggunaan admin atau user berinteraksi dengan aplikasi untuk melakukan berbagai fungsi. Absensi di sini. Di sini aplikasi absensi mahasiswa. Sistem boundary-nya di sini user. User ini pengguna universal ya. Nah, di sini dari user dia nginput data. User juga di sini bisa nginput data, tutup aplikasi dan hapus absensi. Nah, di sini dari user dia masuk ke export file, input data, hapus absensi. Terus di sini ekspor ke file. Dari ekspor file di sini include sama lihat data absensi. Nah, di sini dia include juga dengan data absensi.
Nah, di input absensi ini include dengan validasi input ya, nama, tanggal, tahun, bulan, dan hari ini, status hadir, izin dan izin sakit alpha. Oke, kemudian di sini oke. Kemudian di sini ada flowchart sistem alur kerja aplikasi. Nah, di sini mulai. Di sini tampilkan menu utama, input absensi, lihat data, ubah absensi, hapus absensi, keluar. Input pilihan 0 sampai 1. Di sini ada pilihan input absensi, terus ini hapus absensi, terus kembali ke menu, keluar. Nah, di sini dari input absensi kita bisa input nama, valid, terus di bawah setelah dia valid masuk ke input tanggal, tahun, bulan, dan hari. Ketika valid, tanggal valid, di sini input status, masukin hadir, sakit, alpha, status valid, simpan ke DB insert. Nah, kemudian di sini ada pilihan hapus absensi. Di sini kita tampilkan daftar, select. Nah, input data yang dihapus, kita cari data yang dihapus, konfirmasi. Nah, konfirmasi, terus di sini dari konfirmasi kita hapus DB, delete, terus input ID yang diubah, cari ID. Cari ID di sini, input data baru, data yang mau diubah atau yang dihapus diganti dengan data yang baru, terus validasi input, terus update ke DB, update. Nah, kemudian sini setelah konfirmasi selesai, terus keluar. Sama untuk ubah absensi juga, di sini ada tampilkan daftar, select, terus konfirmasi, input data yang diubah, cari ID, sama input data baru, update, terus kembali ke selesai, terus keluar. Oke, di sini. Nah, terus di sini ada kelas diagram blueprint aplikasi. Di sini ada absensi, nama, STR, tanggal absensi, status STR, in. Di sini ada ID, nama, tanggal absensi, dan STR-nya. Nah, di sini database manager, get in, tambah absensi, ambil semua absensi, list absensi, ubah absensi, hapus absensi, dan di sini ada absensi app-nya, tampilkan absensi, ubah absensi, hapus absensi. Nah, kemudian di sini ada IRD-nya, ID. Ini untuk ID-nya. Nah, terus di sini ada konsep OOP yang digunakan, fondasi aplikasi. Ada aplikasi data diperlukan, kelas absensi digabungkan menjadi satu unit, akses ke database, akses data dibatasi melalui metode getter dan setter, memastikan integrasi data. Terus ada modularitas, aplikasi pecah menjadi kelas-kelas terpisah, absensi, database manager, absensi app, masing-masing dengan tanggung jawab spesifik, memudahkan pengembangan kolaboratif dan penggunaan objek. Setiap catatan absensi dipresentasikan objek dari kelas absensi. Objek-objek ini menyimpan data dan dapat berinteraksi dengan metode yang didefinisikan dalam kelas. Oke, aku langsung saja mempresentasikan dari nah, ini untuk codingannya. Oke, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strukturnya. Di sini struktur di dalam codingan ini terlihat isi folder proyek Python bernama Bastian TB.
Folder ini berisi beberapa file dan sebuah folder bernama VNV. Berikut penjelasan dari setiap bagiannya. Nih, di sini ada VNV. Fungsinya untuk memisahkan instalasi library Python khususnya untuk proyek ini. Terus untuk mencegah konflik versi library dan proyek lain. Terus untuk memastikan program berjalan dengan library yang tepat. Isi folder VNV-nya di sini ada bin. Bin ini berisi file eksekusi Python dan PIP khususnya untuk lingkungan virtual ini. Terus ada include. Include ini berisi file header Python. Terus sini ada lib. Lib ini berisi kumpulan library Python yang diinstal untuk proyek ini. Virtual environment sangat penting agar program tetap stabil. Contohnya library yang biasanya ada di dalamnya MSQL, konektor Python, PHP dengan library standar Python lainnya. Terus di sini ada file gitigonre. File ini berfungsi untuk menentukan file mana yang harus diabaikan oleh Git. Biasanya digunakan untuk mengabaikan folder VNV, mengembalikan file sementara, mengubah file log, menghindari penggunaan file sensitif ke GitHub. File ini aman dan tidak mempengaruhi jalannya program. Terus ini ada file pvncfg. Ini adalah file konfigurasi internal untuk virtual environment Python. Isinya biasanya versi Python yang digunakan, lokasi, terus pengaturan tambahan virtualnya. Terus di sini ada file tbop. Di sini adalah file utama program Python yang berisi kode aplikasi absensi mahasiswa yang dibuat. Fungsinya untuk menyimpan seluruh logika aplikasi dijalankan melalui terminal menggunakan perintah Python. Python terus yang di sini mcode runner file. File ini adalah file yang kamu edit dan jalankan. Terus di sini untuk penjelasan kodenya, bagian header program. Bagian ini berisi keterangan mengenai judul program, identitas pembuat, serta informasi mata kuliah. Ini hanya komentar dan tidak mempengaruhi jalannya aplikasi. Terus di sini ada import library, import MSQL connector from data type, import data type. Terus di sini ada from typing, import optional list. Nah, di sini MSQL connector ini digunakan agar Python terhubung ke database MySQL. Terus di sini data lain digunakan untuk validasi format tanggal. Terus di sini typing memberikan bantuan tipe dan seperti list. Di sini juga ada kelas absensi, kelas identitas model. Nah, di sini kelas ini memiliki satu data absensi dan program. Setiap data absensi memiliki atribut ID. Terus ini nomor induk dari database. Terus di sini ada nama mahasiswa yang absen. Terus di sini ada tanggal absen. Di sini tanggal absensi. Terus status, di sini ada status hadir, izin, sakit atau apa. Terus di sini ada kelas database manager atau pengelolaan database. Di sini ada host, local host. Nah, untuk menyimpan konfigurasi database seperti host, user, dan nama database. Memanggil in database untuk memeriksa database tersedia. Terus ada get connection. Get connection ini dia untuk membuka koneksi MySQL menggunakan konfigurasi dan yang sudah dibuat. Terus sini init database.
Nah, ini untuk membuat database absensi ya. Jika belum ada tabel yang dibuat dalam kolom situ ada ID, nama, tanggal absen, dan status. Terus ke bawahnya lagi ada tambah absen. Tambah absen sini ada penjelaskan menambahkan data absensi baru ke dalam tabel database. Terus ambil semua absen. Nah, di sini mengambil semua data absensi dari database. Terus di sini ada ubah absensi. Ubah absensi, mengubah data absensi berdasarkan ID tertentu. Hapus absen. Ini untuk menghapus data absensi. Nah, terus yang berikutnya di sini ada kelas absensi app atau logika aplikasi. Oke, di sini ntar kelas absensi. Ada konstruktor validasi tanggal. Di sini untuk memeriksa apakah input tanggal sesuai format, tahun, bulan, atau hari. Tambah absensi, fungsi untuk dipanggil ketika pengguna memilih menu atau menambahkan sesuatu. Contohnya untuk menginput nama mahasiswa, meminta input tanggal, memvalidasi format tanggal, meminta status hadir atau alpa. Hadir, izin, sakit, atau alpa ya. Nah, terus yang berikutnya sini terus untuk menyimpan data ke database juga. Terus tampilan absensi di sini. Tampilan absensinya di sini. Tampilan absensi ini untuk menampilkan semua data absensi, meminta pengguna memilih ID data yang ingin diubah. Terus meminta input baru, boleh dikosongkan untuk mempertahankan nilai lama, terus menyimpan perubahan data absensi. Oke, berikutnya next. Di sini ada tampil menu terus dijalankan. Ada juga bagian main program. Bagian ini untuk memastikan bahwa program dijalankan ketika file dibuka langsung atau membuat objek aplikasi dan menjalankan. Nah, di sini saya akan mencoba running. Di sini ya. Di sini sudah terlihat, udah bisa di running ya. Di sini aplikasi ada input absensi, lihat data absensi, ubah absensi, hapus absensi. Sekarang kita coba pilih untuk coba input absensi. Enter. Nama mahasiswa di sini kita masukin Kelvin ya. Kelvin Maulana. Di save. Nah, di sini tanggal absensinya kita masukin tahun 2029. Terus ini bulannya 05. Sorry. Bentar ya. Terus bulan 5 tahun tanggalnya 29 sini ya. Status di sini alpha. Oh bentar, sini MSQL-nya belum dihidupin ya. Bentar. MSQL-nya di sini.
Starin ya. Input absensi nama. Lima deh. Alpha sini kita alpha. Kok gagal koneksi ya sini ya? Gagal koneksi ntar. Oh, di start dulu ya. MySQL database-nya starting. Dua 025 Alpha. Oke, sini absensi Kelvin berhasil ditambahkan. Terus cara untuk lihat data absensinya, coba kita masukin pilihan nomor 2. Dale Kelvin sakit. Ini udah pernah dimasukin sebelumnya. Terus untuk ubah absensi, kita coba masukin nomor 3, ubah absensi. ID absen yang ingin diubah, kita pilih ID nomor 2. Ubah absensi jadi Andi, di sini kita masukin Andi. Oke. Tanggal absensi baru di sini kita masukin tanggal 2025 tanggal 6 bulan 6. Status di sini sakit. Data absensi ID 2 berhasil diperbarui. Coba kita lihat data absensi, pilih nomor 2. Di sini Dale sakit, Andi juga sakit. Nah, di sini. Terus di sini kita coba hapus absensi keempat. Kita pilih nomor 4. ID yang akan dihapus kita pilih nomor 1. Yakin untuk dihapus. Kita pilih Oke. Data saya berhasil dihapus. Terus kita lihat data absensi. Nah, di sini yang sakit cuman Andi. Terus di sini coba keluar. Oke, terima kasih, aplikasi ditutup. Sekian dari penjelasan saya. Kurang atau apanya boleh di komen oleh Bapak. Sekian dan terima kasih.